akan membuat video. Dan video kami kali ini untuk memenuhi tugas mata kuliah kami, yaitu filsafat ilmu. Semoga untuk teman-teman semua dan terkhususnya Bapak Bisri Mustafa SPDI MPDI berkenan untuk menonton video kami sampai selesai. Sebelum lanjut ke pembahasan, izinkan saya memperkenalkan diri dan memberikan prolog tentang bab-bab apa saja yang akan kita pelajari ke depannya nanti. Saya, Poppy Suranti, dan 4 rekan saya dari STKIP Muhammadiyah Oku Timur Program Studi Pendidikan Sekolah Dasar. Kedepannya nanti kami akan membahas tentang pengantar filsafat ilmu. Bab-bab yang akan kita bahas kali ini yaitu pengertian filsafat ilmu, definisi filsafat ilmu menurut para ahli, objek kajian filsafat ilmu, fungsi filsafat ilmu, dan problem filsafat ilmu. Penasaran dengan video kami? Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap terus tonton video kami sampai selesai ya. Pengertian filsafat ilmu. Secara etimologis, istilah filsafat merupakan padanan kata dari kata falsafah dalam bahasa Arab dan filosofi dalam bahasa Inggris, berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia. Kata filosofia merupakan majemuk dari dua kata yaitu philos dan sophia. Philos yang berarti cinta atau love atau sahabat, dan sophia yang berarti kebijaksanaan atau wisdom atau kearifan dan pengetahuan. Sehingga secara etimologis filsafat ilmu berarti love of wisdom atau cinta kebijaksanaan, cinta kearifan, dan sahabat pengetahuan. Pengertian tentang filsafat ilmu telah banyak kita jumpai dalam buku-buku atau karya ilmiah lainnya. Menurut Delianggi, filsafat ilmu merupakan segenap pemikiran reflektif terhadap persoalan-persoalan mengenai landasan-landasan ilmu atau hubungan ilmu terhadap segala segi kehidupan manusia. Filsafat ilmu merupakan bidang pengetahuan campuran yang eksistensi dan pemekarannya bergantung pada hubungan timbal balik dan saling pengaruh antara filsafat dan ilmu. Definisi filsafat menurut beberapa ahli filsafat. Yang pertama yaitu Plato. Plato mendefinisikan filsafat ialah ilmu pengetahuan yang berusaha untuk mencari kebenaran yang asli dan murni. Plato juga mengatakan filsafat adalah pendidikan tentang sebab-sebab dan asas-asas yang paling akhir dari segala sesuatu yang telah ada. Yang kedua yaitu Aristoteles. Aristoteles mendefinisikan filsafat ialah ilmu pengetahuan yang senantiasa berupaya untuk mencari prinsip-prinsip dan penyebab-penyebab realita yang telah ada. Yang ketiga yaitu René Descartes. Menurutnya, filsafat ialah himpunan dari berbagai pengetahuan yang pangkal pendidikannya mengenai Tuhan, alam, dan manusia. Yang keempat yaitu William James. William James mendefinisikan filsafat adalah salah satu upaya yang sangat luar biasa dan sangat hebat untuk berpikir secara terang dan jelas. Yang kelima yaitu Bertrand Russell. Bertrand Russell mendefinisikan filsafat adalah salah satu upaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut secara tidak dangkal atau dogmatis yang sesuai dengan yang telah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam yaitu Berlin. Berlin mendefinisikan filsafat adalah pemikiran-pemikiran bebas yang diilhami oleh rasio yang mengenai segala sesuatu yang timbul dari sebuah pengalaman. Objek kajian filsafat ilmu. Objek kajian filsafat ilmu adalah sesuatu sasaran yang dijadikan sebagai penyelidikan oleh ilmu tersebut. Dalam filsafat ini mempunyai dua kajian yaitu objek material dan objek normal. 1. Objek material adalah hal atau bahan yang dijadikan sebagai sasaran sebagai penyelidikan atau segala sesuatu yang ada. Objek yang diuji adalah sesuatu yang dapat dirasionalkan yang bersifat empiris dan ilmiah. Sesuatu yang dianggap ada bukan hanya yang bisa dirasakan oleh indera saja. Ada beberapa hal yang tidak bisa dirasakan oleh indera, seperti contohnya sejarah. Sesuatu yang ada kemudian disebutkan sebagai berikut. Yang pertama, unthinkable. Thinkable adalah segala sesuatu yang berdasarkan kepada indrawi. Dalam artian, apabila indera masih mengenal atau masih merasakan, itulah hakikat
dari objek material. Yang kedua adalah unthinkable. Unthinkable adalah hal yang terkadang kita pikirkan tapi tidak dipikirkan oleh orang lain. Yang ketiga adalah unthinkable. Unthinkable adalah hal yang tidak kita pikirkan namun diyakini ada. 2. Objek formal. Objek formal adalah metode untuk memahami objek material tersebut. Hal yang dijadikan dalam objek formal adalah objek dari material yang sudah dikaji secara khusus. Contohnya seperti pohon kelapa. Pohon kelapa adalah yang disebut sebagai objek material dan air kelapa itu disebut seperti objek formal. Fungsi filsafat ilmu adalah disarkan sebagai landasan filsafat atau sebagai pengertian integrasi ilmu pengetahuan. Fungsi filsafat ilmu tidak bisa dilepaskan dari fungsi filsafat, karena keseluruhan dari keduanya saling menguatkan. Filsafat ilmu berfungsi sebagai alat mencari kebenaran untuk mempertahankan dan memberikan ajaran tentang moral dan etika. Banyak fungsi yang harus diketahui oleh manusia, karena agar bisa mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin canggih. Persoalan-persoalan yang terdapat dalam filsafat ilmu, yakni problema epistemologis. Problema epistemologis adalah teori yang membicarakan tentang pengetahuan yang bersifat sesuai dengan kenyataan yang telah ada. Kemudian, problema metodologis. Problema metodologis ini membicarakan tentang sebuah metode atau cara apa saja yang telah kita lakukan dalam mencari atau memperoleh suatu ilmu pengetahuan. Yang ketiga adalah problema metafisis. Problema metafisis ini membicarakan tentang segala sesuatu yang berkenaan dengan alam, namun sifatnya tidak nampak. Kemudian problema logika. Problema logika berkenaan dengan cara kita memproses atau mengartikan suatu ilmu pengetahuan yang dilakukan secara sadar, sehingga kita bisa mendapatkan suatu kesimpulan yang pasti atau benar. Problema etika. Problema etika membicarakan tentang menyangkut bagaimana cara kita menyikapi berbagai macam-macam perilaku baik buruknya manusia. Yang terakhir adalah problema estetika. Problema estetika membicarakan tentang berbagai macam bentuk keindahan yang memerlukan indera penglihatan manusia sebagai alat utamanya sehingga kita bisa mengapresiasikan seni dengan baik.